Baik, kita bisa mulai. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita bisa berkumpul kembali setelah beberapa kali kemudian selawat serta salam senantiasa tercurah pada qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW, dan juga semoga kepada istri dan keluarga beliau serta umatnya senantiasa istiqomah. Baiklah, kita mulai saja pengajian kita ini kepada Ustaz Daniel Barkah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin khawatiman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah setelah beberapa hari tidak bisa bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan ini jadi pertemuan yang memberikan keberkahan bagi kita semua, rahmat dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khawatiman rahimakumullah, di dalam sejarah Islam kita mengenal banyak tokoh yang berpengaruh terhadap kehidupan di dunia, masyarakat, manusia pada umumnya. Dari sekian tokoh yang paling berpengaruh ya tentunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengaruhnya sangat luar biasa dirasakan oleh umat manusia, wabil khusus ya umat Islam di dalamnya. Sampai para ulama sepakat wafatnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi musibah terbesar bagi kita sebagai umat manusia. Sekaligus menjadi tanda akan datangnya hari kiamat, yakni dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sudah tokoh yang paling berpengaruh, kemudian meninggalnya menjadi musibah terbesar bagi kita sebagai umat manusia. Maka di bulan Rabiul Awal ini, bertepatan sekarang dengan bulan Rabiul Awal, karena ini menjadi bulan di mana Nabi Muhammad SAW lahir, sekaligus juga menjadi bulan Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi wafat dan lahirnya terjadi pada bulan yang sama, yakni Rabiul Awal. Tentu tahun berbeda lah, nggak mungkin sama secara hitungan tahun. Nah, hadirin khwatimah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal itu memberikan beberapa wasiat kepada para sahabat. Maaf. Wasiat ini kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan sebagai pesan penting dari Nabi, sekaligus menjadi penekanan bahwa dari sekian ajaran Islam, dari mulai akidah, ibadah maupun akhlak, maka ada beberapa item yang itu menjadi perkara yang sangat prinsipil. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlu untuk memberikan wasiat tentang hal-hal tersebut. Di antara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan, selain kemarin juga sempat dibahas beberapa wasiat Nabi tentang hijrah, tentang iman, kemudian tentang riba. Gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berwasiat dalam hal-hal yang lain. Misalkan Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar orang-orang musyrik keluar dari Jazirah Arab. Tidak lagi bicara keluar dari Mekah,
Bahkan orang-orang musyrik tidak boleh ada di Jazirah Arab. Ya waktu itu memang Jazirah Arab ya masih kisaran di Mekah dan Madinah itu yang memang sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuasai lah secara teritorial. Walaupun nanti secara umum ya kalau bicara Jazirah Arab kita akan memahaminya ya seluruh tanah yang dihuni oleh orang-orang Arab, termasuk Yaman, termasuk Oman, termasuk Bahrain, termasuk Uni Emirat Arab kalau sekarang, maka semuanya bisa disebut sebagai Jazirah Arab. Bahkan mungkin sebagian ulama memahami juga Jazirah Arab ya masuk area sekitaran pinggiran Syamnya dan pinggiran Persianya ya yang masih ikut pada Arab-Arab ini. Nah hadirin khatiman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya punya alasan penting kenapa orang-orang musyrik harus keluar dari Jazirah Arab. Yang paling prinsipil adalah misalkan untuk konteks Mekah dan Madinah saja. Dua kota suci ini memang harus steril dari kemusyrikan. Dan kemusyrikan hanya akan terjadi ya kalau ada orang-orang musyriknya. Maka untuk menghilangkan kemusyrikan, mau tidak mau orang-orang musyriknya harus diusir. Minimal untuk konteks Mekah dan Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menekankan bahwa tidak boleh ada orang musyrik di dalamnya karena akan menimbulkan kemusyrikan. Artinya musuh Nabi sebetulnya musuhnya adalah kemusyrikan. Tetapi karena kemusyrikan tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang musyrik, maka orang musyrik pun harus disingkirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin terkesan agak tangan besi ya, atau mungkin terkesan seperti dolim atau bagaimana lah ya, namanya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, sebagai amir, sebagai khalifah saat itu tentu punya wewenang untuk daerah yang sudah dikuasai oleh beliau. Jadi wewenang ini menjadi wewenang mutlak bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan atau tidak mengizinkan kelompok tertentu tinggal atau pergi dari daerah yang sudah dikuasai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya rasa ini wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Misalkan ada negara kemudian mengambil hak kewarnegaraannya, ya sah-sah saja. Kalau negara mencabut kewarnegaraan pemerintah misalkan mencabut kewarnegaraan seseorang, ini sah-sah saja. Karena dia punya otoritas, dia punya kewenangan, ya sah-sah saja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Dan alasannya bukan karena kepentingan pribadi ya atau kepentingan kelompok, tapi memang karena ini berbicara tentang kepentingan negara dan juga kepentingan agama. Bahwa orang musyrik kalau dibiarkan ada di kota Mekah dan kota Madinah, tentu dua tempat ini menjadi tempat kemusyrikan kembali. Dan itu sama saja membiarkan proses penyemaian kemusyrikan dan kejahatan nantinya. Makanya Nabi minimalisir semuanya, Nabi usir orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Itu perintah Nabi kepada sahabat-sahabat. Jadi prosesnya tentu Mekah Madinah steril. Nanti ke depannya Yaman, Oman semuanya steril. Walaupun ya tidak bisa 100% steril, tapi setidaknya Nabi sudah mewasiatkan agar orang-orang musyrik tidak ada lagi di Jazirah Arab. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin khatiman rahimakumullah. Yang kedua, Nabi juga berwasiat agar setiap para sahabat berpegang teguh kepada Al-Quran. Dalam hadis yang lain malah Quran dan hadis. Makanya kata Nabi, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah wa sunnata nabihi sahihah. Jadi kata Nabi, aku telah tinggalkan dua perkara yang kalian berpegang teguh kepadanya. Ya, jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sekarang Nabi sudah tidak ada, maka kembalilah kepada perkara yang sudah dirujuk oleh Nabi, yakni Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga para sahabat telah diberikan telah diberikan kemampuan untuk bisa memahami Quran, untuk bisa memahami Sunnah. Jadi ini luar biasanya Nabi ya, teman-teman semua. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya tidak hanya menempatkan Quran dan Sunnah di tengah-tengah para sahabat. Tidak hanya itu, tapi juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan para sahabat supaya punya kemampuan untuk memahami Quran dan Sunnah. Karena logikanya, kalau sahabat tidak mampu memahami Quran dan Sunnah, sekalipun ada Quran Sunnah di tengah-tengah mereka, tapi mereka nggak paham bagaimana cara
mengistinbat, cara berijtihad, cara mengambil hukum dari Quran dan Sunnah ya sama juga bohong. Nanti kayak sama seperti kelapa yang dikerumuni oleh monyet gitu misalkan. Jadi monyet bingung nih bagaimana cara minum air dari kelapa. Ya walaupun bisa jadi kalau monyet sekarang kan punya banyak cara ya, punya banyak akal. Tapi ya kalau bicaranya ketidaktahuan ya bisa jadi monyet tidak tahu bagaimana cara mengolah agar kelapa ini bisa dinikmati airnya atau bisa dinikmati buahnya. Nah ini tool yang Nabi berikan kepada para sahabat luar biasa, teman-teman. Semisal kayak contoh misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu momen Nabi bilang orang yang paling paham tentang Al-Quran, tentang tafsir adalah Ibnu Abbas. Artinya kan Nabi sudah mengajarkan kepada Ibnu Abbas bagaimana cara memahami Quran. Di lain kesempatan Nabi bilang orang yang paling paham ilmu faraid namanya Zaid bin Sabit, sehingga Nabi memberikan kemampuan yang mengajarkan Zaid bin Sabit supaya punya kemampuan ahli faraid. Dan itu kan aplikasi daripada Al-Quran di surat An-Nisa ayat 9, 10, 11 dan 12. Di antaranya kan itu. Termasuk ayat kalalah dan lain sebagainya. Pun demikian juga dengan Nabi di lain kesempatan menyampaikan, kata Nabi, orang yang paling paham, paling ngerti tentang halal haram itu Mu'ad bin Jabal gitu. Kemudian Nabi memuji seorang sahabat karena amanahnya. Kata Nabi, orang yang paling amanah di antara umat ini, bahkan menjadi amanahnya umat ini, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah dan lain sebagainya. Jadi Nabi tidak hanya meninggalkan Quran dan Sunnah, tapi Nabi juga mempersiapkan orang-orangnya untuk bisa beristinbat, bisa mengkaji, bisa memahami, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari Quran dan Sunnah. Karena sekali lagi akan aneh nantinya ketika Quran Sunnah ada, tetapi tidak mampu difahami oleh para sahabat. Maka Nabi mempersiapkan Quran Sunnahnya dan mempersiapkan kemampuan para sahabat agar bisa dan mampu memahami Quran dan Sunnah. Itu yang kemudian Nabi ajarkan. Ini guru terbaik, murabbi terbaik, Quran dan Sunnahnya disiapkan, cara untuk memakai Quran Sunnahnya pun diberikan. Mungkin kayak orang Jerman, dia ngirim mesin dari Jerman, kemudian bikin training kepada orang-orang Indonesia supaya bisa menggunakan mesin Jerman ini, gitu misalkan. Jadi kalau ada masalah, ada keluhan, bisa langsung dicek sendiri tanpa harus telepon orang Jerman, kurang lebih begitulah. Jadi diberikan kemampuan supaya orang-orang kita bisa menyelesaikan masalah-masalah misalkan berkaitan dengan elektronik atau berkaitan dengan yang lain. Intinya tidak hanya memberikan perangkat, tapi juga memberikan instrumen kemampuan. Allah. Baik teman-teman semuanya Allah muliakan. Nabi juga berpesan bahwa pasukan Usamah bin Zaid tetap harus berangkat memerangi Romawi. Jadi kalau kita kilas balik ke belakang ya teman-teman. Pertama kali sentuhan Nabi dengan orang-orang Romawi, sentuhan pertama kali kaum muslimin dengan orang-orang Romawi adalah pada perang Mu'tah. Perang yang terjadi di tahun ke-7 atau tahun ke-8 pasca perang Khaybar pastinya, di mana pemimpin perang waktu itu adalah Zaid bin Harisah, bapaknya Usamah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali, dan yang ketiga Abdullah bin Rawahah al-Ansari. Jadi yang satu ini orang Ansor, Abdullah bin Rawahah. Ketiga orang ini didalat sebagai Nabi sebagai panglima perang. Kata Nabi, kalau Zaid bin Harisah gugur, maka panglimanya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka panglima perangnya adalah Abdullah bin Rawahah. Itu pesan Nabi sebelum memberangkatkan pasukan Mu'tah. Adapun Nabi tidak ikut berangkat. Ini syariah ya, peperangan yang Nabi tidak turut serta di dalamnya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika pasukan Mu'tah ini berangkat, pasukan kaum muslimin ini berangkat, mereka bertemu dengan pasukan Romawi di daerah Yordan sekarang, tepatnya di daerah bernama Mu'tah. Di tempat itulah terjadi perang Mu'tah, di mana kaum muslimin melawan 100.000 orang Romawi dan 100.000 orang-orang Arab Syam. Jadi totalnya 3.000 orang-orang Islam melawan 200.000. Jadi ini mirip lebih bukan kayak perang ya, tapi kayak keroyokan gitu ya.
Itu perang Mu'tah dan sempat kita bahas di beberapa kesempatan yang lalu. Atau belum sempat. Saya lupa lagi. Sudah dibahas dalam peperangan yang lalu. Nah, hadirin khawatir rahim, itu sentuhan pertama kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Gesekan yang kedua terjadi pada perang Tabuk. Tapi perang Tabuk ini tidak terjadi peperangan. Kaum muslimin sudah berangkat ke Tabuk. Sudah berangkat. Itu pun kan dengan drama yang luar biasa. Ya. Keberangkatan Nabi ke Tabuk itu penuh drama. Ya. Drama menyedihkan. Kenapa? Karena perang Tabuk terjadi pada kondisi yang sangat sulit dan paceklik. Di mana perbekalan susah didapatkan. Dan itu membuat Nabi sedih. Karena banyak para sahabat yang semestinya berangkat, tapi akhirnya tidak bisa berangkat gara-gara tidak mendapatkan logistik atau tidak memperoleh logistik. Nah, hadirin khawatir rahimakumullah, perang Tabuk itu sentuhan kedua atau gesekan kedua dengan orang-orang Romawi, walaupun tidak terjadi peperangan karena orang-orang Romawinya sudah kadung pergi. Yang ketiga, pada ekspedisi yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Jadi pasukan ini sudah siap mau berangkat memerangi orang-orang Romawi. Tetapi kemudian Nabi SAW sedang sakit. Jadi tambah lagi kemudian Nabi meninggal, maka Usamah bin Zaid kembali lagi ke Madinah. Tidak lagi lanjut berangkat menuju Romawi. Jadi kembali lagi ke Madinah. Sedangkan teman-teman, pasukan Usamah bin Zaid ini ada banyak tokoh sahabat sepuh, misal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mereka semuanya menjadi bawahan. Semuanya jadi anak buah. Panglima perangnya Usamah bin Zaid. Hitungan umur ya kurang lebih sekitar 16 tahunan waktu itu. Usianya Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, punya anak namanya Usamah bin Zaid. Ya, usianya mungkin kurang dari 16 tahun, tapi sudah jadi panglima perang besar lagi, yang akan memerangi pasukan Romawi, di mana pasukannya terdiri dari tokoh-tokoh penting di kalangan para sahabat, kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Maka kata Nabi, pasukan Usamah tetap harus berangkat. Cuman belum berangkat karena menunggu kondisi Nabi membaik, walaupun pada akhirnya Nabi sampai meninggal dunia, dan pasukan Usamah belum juga berangkat sampai akhirnya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an naik, maka di era beliaulah kemudian keputusan berangkat atau tidak berangkatnya pasukan Usamah bin Zaid diputuskan. Ini di eranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nanti ada banyak dialog ya antara Abu Bakar dengan para sahabat terkait dengan keberangkatan pasukan Usamah bin Zaid. Ada perdebatan lah di dalamnya. Tapi tentu itu dibahas di momen Abu Bakar. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan. Yang keempat, berwasiat agar berbuat baik kepada orang-orang Ansor. Jadi kita sepakati bahwa Nabi punya kedekatan khusus dengan orang-orang Ansor. Mungkin teman-teman masih ingat ketika Nabi perang Hunain, di mana Nabi pidato di hadapan orang-orang Ansor tentang posisi orang Ansor di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Nabi, kalau bukan karena hijrah, pasti aku akan jadi orang Ansor. Kalau ada dua jalan, salah satu jalannya dipilih oleh orang Ansor, maka saya akan memilih jalannya orang-orang Ansor. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bicara orang Ansor, kata Nabi, nggak ada lagi cara selain menyayangi mereka, menghormati mereka, berbuat baik kepada mereka. Itulah keutamaan orang-orang Ansor. Yang menjadi poin pentingnya teman-teman, di saat Nabi akan meninggal dunia, Nabi begitu konsen terhadap orang-orang Ansor sampai berwasiat atas mereka. Artinya kan perkara ini cukup penting karena difikirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai melahirkan wasiat, kan luar biasa. Artinya Nabi memikirkan Ansor, sangat menyayangi Ansor, sampai Ansor menjadi sesuatu yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berwasiat agar menjaga salat dan berbuat baik kepada para budak. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Salat saya tidak bahas lah, pasti ya Nabi berwasiat agar jaga salat ya. As-salah. Tapi kaitan dengan budak teman-teman. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu konsen dalam setiap ajaran, pernah saya sampaikan di forum kajian sirah kita, bahwa Nabi begitu konsen untuk menghilangkan perbudakan manusia atas manusia.
Itu semangat Nabi, semangat membebaskan perbudakan dari manusia kepada manusia, antar manusia. Itu Nabi konsen untuk membebaskan itu, menghilangkan itu. Cuman memang aktivitas perbudakan ini sudah menjamur dan sudah mengakar. Jadi Nabi nggak bisa langsung otomatis berubah ya keadaannya. Makanya dimanapun orang berada pasti ada perbudakan di sana. Dan sekali lagi konsen Nabi menghilangkan perbudakan, adapun perbudakan begitu mengakar sangat kuat sekali dan merajalela, maka Nabi harus punya pola agar perbudakan itu hilang. Perbudakan itu nggak ada. Maka Nabi memulai prosesnya dengan penerapan Quran, penerapan hadis, di mana setiap ada pelanggaran syariat, maka Nabi akan memerintahkan, atau Allah Azza wa Jalla memerintahkan, di antara perintahnya adalah membebaskan hamba sahaya sebagai kifarat dosa. Nah, itu diproses oleh Nabi dan dikawal oleh Nabi. Memang belum selesai, belum finish. Maka Nabi mengingatkan wasiatnya, kalau langsung misalkan Nabi berwasiat hilangkan perbudakan, itu agak berat karena terlalu mengagetkan, terlalu mendadak. Sedangkan prosesnya sedang berjalan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Jadi kalau langsung hilangkan perbudakan, wah ini kayak di Amerika nanti menimbulkan konflik horizontal di internal kulit putih dan juga kulit hitam. Makanya Nabi diksinya beda, bukan berwasiat supaya hilang perbudakan. Nabi memulai dengan diksi berbuat baik sama para budak. Kenapa kok ini yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena menghilangkan perbudakan sekaligus nggak akan mungkin bisa. Nggak akan mungkin bisa menghilangkan perbudakan sekaligus. Sudah mengakar, sudah merajalela. Dan pasti akan banyak orang-orang yang tidak setuju para budak itu dihilangkan. Kenapa? Sudah kadung ketergantungan sama budak untuk memenuhi hajat dan kebutuhan orang-orang Mekah dan Madinah terutama. Sehingga kalau dihilangkan, pasti agak susah. Maka kata Nabi, berbuat baiklah sama budak. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada budak adalah, kalau orangnya paham, sahabatnya paham, di antara bentuk berbuat baik kepada budak adalah dengan membebaskannya. Jadi Nabi memberikan pesan yang halus, yang tersirat, bagi mereka yang paham, selesai. Bagi yang tidak paham, ya biarin aja. Sampai akhirnya nanti ada generasi yang memahamkan mereka. Kurang lebih begitu. Itu makanya Nabi memiliki diksi, udah berbuat baik dulu sama para budak. Tidak harus menghilangkan perbudakan. Hadirin khawatimah rahimakumullah, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang ke-6 itu Nabi mengecam sekaligus melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Tempat ibadah. Jadi ini berhubungan dengan pembangunan rumah ibadah di sekitaran kuburan. Jadi saya perjelas dulu teman-teman. Kenapa Nabi melarang membangun tempat ibadah di sekitar kuburan atau di komplek kuburan? Kenapa Nabi nggak membolehkan membangun masjid atau tempat sholat di tempat kuburan? Karena khawatir kuburan itu disembah. Khawatir kuburan itu kemudian dijadikan sebagai berhala. Nah, itu yang Nabi khawatirkan, hadirin. Jadi sekali lagi semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pembangunan masjid di area kuburan bukan karena larangan secara zatiah atau secara mutlak, tapi lebih kepada ada alasan lain. Kalau Nabi mengizinkan pembangunan masjid di area pekuburan, khawatir malah nanti orang-orang nyembah kuburan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilarang oleh Nabi. Tidak boleh bangun masjid di area kuburan. Kenapa? Khawatir nanti dijadikan sebagai sembahan oleh orang-orang. Dan tentu itu mengembalikan orang-orang Arab menjadi musyrik kembali, kan masalah ini, tentu masalah. Jadi bahaya. Baik hadirin khawatimah rahimakumullah, itu beberapa pesan Nabi kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan umat muslim. Kemudian di penjelasan yang lain, orang-orang Yahudi, kalau tadi kan orang-orang musyrik ya teman, ini orang-orang Yahudi pun harus keluar dari Jazirah Arab. Nah, ini lebih keras ya Nabi memberikan statement. Jadi orang musyrik nggak mau ikut campur, nggak mau dilibatkan dalam konteks berislam, ya udah usir. Orang Yahudi juga sama, usir. Jadi ya saya rasa
kenapa Nabi mengusir orang-orang Yahudi? Ya karena kelakuannya kayak gitu, teman-teman. Jadi ini bukan karena Nabi punya sentimen sama Yahudi ya, tapi memang karakter Yahudi tidak bisa bekerjasama dengan orang-orang Islam. Itu problemnya. Jadi ya bagaimanapun mereka, sebutuh apapun mereka, tetap tidak bisa diajak kerjasama dengan orang Islam. Itu problemnya. Maka ya udah Nabi bilang usir aja. Maka nanti peristiwa Khaybar kan menjadi peristiwa yang sangat dahsyat, dan itu berdampak pada nanti proses pengusiran orang-orang Yahudi dari Mekah dan juga dari Madinah. Terutama pas matangnya di era Umar bin Khattab radhiyallahu. Baik teman-teman semuanya, Allah muliakan. Beliau juga berpesan kepada umatnya tentang dunia. Ini baru masuk ranah-ranah cinta dunia. Itu kata Nabi, jangan berlomba-lomba mengejar dunia, agar dunia tidak membuat umatnya binasa, sebagaimana umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW binasa karena dunia. Jadi Nabi itu punya data, ya, database. Ya. Nabi punya database, punya memori bahwa kalau orang sudah orientasi dunia, pasti rusak. Itu big data yang Nabi dapatkan, itu valid, sangat valid. Dan semua generasi yang terjebak dengan duniawi biasanya akan mudah hancurnya. Akan mudah binasanya. Maka Nabi dalam banyak hadis menyampaikan, saya itu takut sekali. Jika kalian, Allah bukakan pintu-pintu dunia. Ala khazainil ardi. Di mana Allah membukakan pintu-pintu dunia. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya. Lebih baik miskin, kata Nabi, daripada dibukakan pintu-pintu dunia kepada umat Islam. Kenapa? Karena itulah yang bikin umat binasa. Cepat atau lambat kalau sudah seperti itu binasa. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Nabi memesankan supaya kita punya komitmen untuk tidak terlalu terjebak dengan urusan dunia. Ada kelakar, Pak. Ini kelakar ya. Ini kelakar. Jadi kalau kita main ke Saudi Arabia, itu mobil-mobil mewah itu kayak dari Eropa itu udah penyok, udah apa, tetap aja dipakai. Padahal udah penyok, udah mungkin udah kayak gimana rusak. Tapi ya masih bisa jalan tentunya. Cuman agak penyok-penyok dikit. Jadi ketika ditanya, Syekh, kenapa kok di Arab Saudi ini mobil bagus penyok ini nggak dibenerin? Kalau orang Indonesia gores dikit aja langsung dibenerin pakai asuransi gitu. Kok orang Arab penyok kayak gini separah ini kok nggak kena dibenerin? Apa dirapiin lagi, dibenerin lagi? Ini kelakar mungkin ya. Tapi saya rasa bisa jadi renungan bagi kita semua. Kata si Syekh ini dari Arab Saudi, kalau kami orang Arab tidak pernah menempatkan mobil di hati kami. Mobil cuma di tangan, dunia cuma di tangan. Ya penyok lah, yang penting kan berfungsi. Kalau kalian kan, kata si Syekh ini, menempatkan mobil, menempatkan harta di hati. Sehingga rusak dikit, benerin. Rusak dikit, benerin. Padahal kan secara fungsi masih bisa berfungsi. Ini urusan menempatkan harta di tangan atau di hati. Nah, itu penjelasan Syekh ya. Jadi ini obrolan ringan dan ya bentuknya mungkin kayak kelakar lah ya. Tapi baik juga kalau kemudian dijadikan sebagai bahan renungan. Baik teman-teman, sebelum sehari wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyedekahkan dinar. Dan ini actionnya Nabi, Pak. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan berlomba-lomba ngejar dunia. Sehari sebelum wafat, Nabi sedekah dulu. Wah, ini untuk membuktikan bahwa dunia di dalam kehidupan Nabi itu hanya ada di tangan, bukan di hati. Sehingga ya sudah, kalau dikeluarkan, keluarkan saja. Selesai. Maka Nabi menyempatkan bersedekah. Hadirin khatimah rahimakumullah, sampai Nabi menegaskan, la nurisu ma taroknahu sodaqoh. Para Nabi tidak pernah mewariskan apa-apa. Kata Nabi, apa yang kami tinggalkan itu menjadi sodaqoh. Inilah yang jadi dalil dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka apapun yang menjadi harta Nabi dan itu kemudian ditinggalkan oleh Nabi, maka harta tersebut jadi sodakoh, bukan jadi waris. Saya ulang, berdasarkan hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq punya fatwa, kalau Nabi meninggal, ada harta peninggalan yang Nabi punya, maka harta itu jadi sodakoh, bukan sesuatu yang diwariskan. Itu versi Abu Bakar. Nanti
versi Abu Bakar ini berkonfrontasi dengan versinya Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Fatimah tetap meminta ada hak waris bagi Fatimah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni satu yang jadi waris itu adalah tanah fadak, ya, tanah fadak, dan satu buah kalung. Dan itu oleh Abu Bakar dijadikan sodakoh. Karena berdasarkan hadis ini. Tapi kata Fatimah radhiyallahu anha, yang dua itu adalah harta warisan. Karena kalau harta itu kemudian menjadi sodakoh, harusnya Nabi sudah menyampaikan itu. Bahwa kalung dan tanah fadak adalah sodakoh. Atau Nabi langsung bagikan itu ketika Nabi masih hidup. Seperti dinar, nasib dinar yang Nabi bagikan sehari sebelum Nabi SAW wafat. Buktinya kalung dan tanah fadak tidak disedekahkan berbarengan dengan sedekah dinar gitu, misalkan sehari sebelum Nabi wafat. Karena Nabi tidak menyedekahkan kalung tersebut, dan itu jadi kalung ibu saya sebetulnya yang dihadiahkan kepada Zainab dan sekarang ada di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tanah fadak yang merupakan hadiah al-fai, ya, artinya tanah yang didapatkan dari al-fai. Ya, al-fai itu gonimah yang didapatkan tanpa peperangan, itu namanya bukan gonimah tapi al-fai. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, sampai perdebatan antara Abu Bakar dengan Fatimah kan cukup panas, itu cukup hot, cukup panas, sampai selama 6 bulan konflik antara Fatimah dengan Abu Bakar itu menimbulkan sikap Fatimah menolak baiat kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Bahkan untuk menghormati Fatimah, Ali bin Abi Thalib pun sampai terpaksa tidak berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi Ali bin Abi Thalib sampai akhirnya menghormati Fatimah, akhirnya memilih untuk tidak berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu. Itu Ali pun ikutan juga. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah, itu beberapa wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan namanya wasiat kan yang punya maksud kan orangnya. Kadang-kadang diterima oleh para sahabat ya multi interpretasi. Jadi sangat mungkin ada wasiat Nabi yang difahami berbeda oleh 1, 2, 3 orang sahabat. Kenapa? Karena maksud yang bicara, yang tahu ya yang bicara saja. Tidak ada orang lain yang tahu maksudnya apa ya, kecuali Allah Azza wa Jalla tentunya. Jadi orang lain nggak ada yang tahu apa yang kemudian menjadi dorongannya. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, menjadi maksud daripada wasiat Nabi, sehingga sangat mungkin multi interpretasi. Entah dari itu sangat mungkin ada perbedaan di kalangan para sahabat ketika mendengarkan wasiat Nabi. Ya, mungkin antara, kalau konteks sekarang nih, antara Syiah dengan Sunni jadi beda, karena berbicara tentang perbedaan apa saja yang Nabi wasiatkan, gitu ya. Kalau menurut Syiah kan di antara yang diwasiatkan adalah kepemimpinan. Di Sunni tidak ada wasiat kepemimpinan. Sekalinya ada, itu isyarat bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, itu kan nggak selesai-selesai sampai sekarang. Allah a'lam. Baik teman-teman semuanya, Allah muliakan, di poin berikutnya kita masuk suasana atau respon para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Di pertemuan sebelumnya teman-teman, Nabi itu bersiwak, dan setelah bersiwak Nabi terkulai tangannya, siwaknya jatuh, kemudian Nabi mengucapkan beberapa kalimat, dan akhirnya Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kita akan melihat kembali respon sahabat dan juga detik-detik terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hadirin Fatimah rahimakumullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika kepala beliau terbaring tidur di atas pahaku, beliau pingsan. Kemudian saat sadar mengarahkan pandangannya ke atas seraya berucap, Allahumma ar-rafiqul a'la. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Setelah mengucapkan kalimat itu, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi momen terakhirnya bersama Aisyah radhiyallahu anha, momen paling indah ya juga dengan Aisyah radhiyallahu anha, sampai Aisyah radhiyallahu anha ya harus mendapati Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di pangkuan beliau dengan
air liur Aisyah nempel dengan air liurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan siwak tentunya, bukan dengan siwak. Jadi dipipihkan oleh Aisyah, diberikan kepada Nabi sehingga air liur Aisyah nempel di air liurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah momen wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, ketika terdengar kabar bahwa Nabi Allah Muhammad wafat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an itu langsung komentar. Ini memang Umar kadang-kadang sikapnya sudah temperamen, sudah reaksioner gitu, suka spontan. Kadang-kadang ya beberapa hal tidak tidak menunjukkan keilmuannya gitu. Karena mungkin ya karena saking sedihnya teman-teman. Saya rasa orang kalau saking sedihnya sisi-sisi rasionalitasnya agak tidak berkembang gitu. Kalau kemudian lagi sedih, lagi betul-betul merasakan kesedihan. Nah, Umar saya rasa ini saking sedihnya, maka ketika orang-orang bilang Nabi sudah wafat, Umar langsung marah. Kata Umar, Rasulullah tidak wafat. Beliau tidak akan pergi hingga Allah memerangi orang-orang munafik. Masalahnya di kota Madinah masih banyak munafik kan gitu. Jadi kalau Umar pengennya munafik beresin dulu dong, itu baru pergi gitu ya. Tapi ya namanya juga orang sedih ya, jadi ya pikirannya pokoknya nggak mati dan masih dibutuhkan sampai membunuh orang-orang munafik. Makanya ini kesedihan. Sampai saking sedihnya teman-teman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini agak mencak-mencak, mungkin teriak sana teriak sini sampai ngeluarin pedang segala macam. Dan satu riwayat itu sampai ngeluarin pedang karena ingin bahasa kasarnya siapapun yang bilang Nabi meninggal saya sikat nih gitu. Nah teman-teman semua Allah muliakan, maka Abu Bakar hadir. Kata Abu Bakar, Umar duduk, Umar. Kata Abu Bakar. Namun Umar menolak duduk, Pak. Jadi Umar masih kelalang-keling gitu. Jadi disuruh duduk sama Abu Bakar, nggak mau duduk. Ya, namanya juga orang lagi sedih. Jadi ini bayangkan orang lagi sedih, lagi betul-betul sangat sedih karena kehilangan orang yang paling dicintai. Ya agak susah dengar, maklum lah ya. Sampai akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an pidato, Pak. Kata Abu Bakar dan sahabat semuanya kemudian melihat ke Abu Bakar. Jadi ini jubir yang harus didengar oleh para sahabat. Kata Abu Bakar, amma ba'd, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah di antara kalian, maka Allah Maha hidup dan tidak akan wafat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an membacakan surah Ali Imran ayat ke-144 yang berbunyi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Nabi Muhammad itu ya seorang rasul yang sudah berlalu sebelum Nabi Muhammad beberapa orang rasul. Jadi dari dulu juga sudah ada rasul. Nah, Nabi Muhammad salah satu rasul. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad juga wafat. Termasuk juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat. Ini Nabi Isa alaihi salam ya. Sampai kata Allah, afa immata. Nah, kalau para nabi ini meninggal, au kutila atau nabinya terbunuh, in qalabatum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali kepada kemurtadan, akan kembali kepada kemusyrikan, akan kembali kepada kejahiliahan? Jadi ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an dan para sahabat radhiyallahu an komentar, Pak. Ini kata para sahabat, wallahi, kata para sahabat, kalaka'annan nasa lam yakunu ya'lamuna annallaha anzala hatta talaha Abu Bakar radhiyallahu an fatalaqaha minhun nas. Kata sahabat, demi Allah, seakan semua orang tidak ada yang mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat tersebut. Jadi saking sedihnya, ayat ini seolah-olah nggak pernah diturunkan Allah. Karena saking sedihnya. Jadi orang-orang tidak berpikir untuk menerima kenyataan kalau Nabi sudah meninggal. Jadi semua sahabat semuanya kayak menolak. Nggak mungkin Nabi meninggal. Orang baru kemarin kita ketemu, nggak mungkin Nabi meninggal. Makanya ditegaskan kan begitu oleh para ulama. Sampai-sampai orang-orang saat itu yang merasa Nabi masih hidup.
dan tidak meninggal. Sampai akhirnya dibacakan ayat ini, baru mereka ingat, oh iya ya, kan ada ayat ini. Oh iya betul ya, Nabi sudah menyampaikan ayat ini dan isinya ya bisa jadi Nabi wafat. Dan inilah waktunya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian wafat. Allah a'lam bishawab. Kemudian Umar mengatakan, ini Umarnya, versi Umar, demi Allah, sesungguhnya aku seakan-akan belum pernah mendengar ayat ini sampai aku mendengar Abu Bakar membaca ayat ini. Sehingga aku lemas, aku tidak kuat berdiri dengan kedua kakiku dan jatuh ke tanah. Insya Allah. Kalau apa ya? Kalau kita mungkin deprok lagi berdiri, dibacakan ayat ini, baru sadar bahwa memang Nabi meninggal. Jadi dengan ayat ini yang wama Muhammadun ila rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ketika ayat ini dibaca oleh Abu Bakar, baru rasa itu dapat ke Nabi, ke Umar, berasa Umar. Oh iya, Nabi beneran wafat. Ini faktanya, ini ayatnya. Maka Umar langsung lemes dan langsung apa ya? Kalau orang sudah tuh ngarumpuyuk. Jadi langsung deprok, langsung duduk. Lemes sudah. Padahal Umar tuh tinggi gede. Umar itu kuat. Tapi ketika mengetahui fakta, baru menyadari fakta bahwa Nabi wafat, jatuh. Insya Allah. Bisa teman-teman bayangkan, berjuang, kemudian bersama Nabi, tidak pernah ada sakit hati kepada Nabi. Nabi betul-betul mengayomi, membimbing, mendidik, membina, merawat dari mulai urusan ibadahnya, akidahnya, akhlaknya semua diberesin sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar begitu mencintai Nabi sampai dalam sebuah hadis, teman-teman, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bilang, ya Rasulullah, engkau ini orang yang paling saya benci dulu, tapi sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Ya, dibanding diri saya sendirilah. Artinya Umar mencintai dirinya sendiri, baru mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban Nabi, tidak begitu Umar, masih salah itu ngomong begitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini disampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, bilanglah, ucapkanlah wahai Umar, engkau wahai Rasul lebih aku cintai dibanding diriku sendiri, dibanding kedua orang tuaku, bahkan dibanding seluruh umat manusia. Engkau paling aku cintai, kata Nabi. Dan itu harus diucapkan oleh Umar. Setelah Umar dapat nasihat dari Nabi kayak gitu, bahwa harus mencintai Nabi, melebihi diri Umar, melebihi bapak ibunya Umar, bahkan melebihi umat manusia. Maka Umar katakan, demi Allah ya Rasulullah, mulai hari ini engkau orang yang paling aku cintai, melebihi diriku, melebihi kedua orang tuaku, dan melebihi seluruh umat manusia. Engkau orang yang paling aku cintai. Teman-teman bisa bayangkan, saat orang yang paling dicintai oleh Umar, melebihi ibu bapaknya, melebihi dirinya sendiri, melebihi umat manusia, meninggal, baru sadar meninggal. Itu ngedropnya Umar tuh ya sampai jatuh lemes. Jadi sangat maklum. Kalau Umar marah-marah, tidak menerima kalau Nabi sudah wafat, kita maklumi. Karena memang suasana batin Umar saya itu lagi sedih, lagi ngedrop. Setelah baca ayat ini, surat Ali Imran ayat 144, baru Umar sadar, oh iya, Nabi sudah wafat. Sudah nggak ada lagi yang ngajak sholat, iqomah, karena Nabi kan yang nyuruh iqomah, sholat 7 jam ya sudah nggak ada lagi. Ya semua kenangan akhirnya kan berada di pikiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau baru sadar bahwa ya Nabi wafat. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ketika Abu Bakar membacakan ayat tersebut, saat itu saya yakin bahwa Rasulullah telah wafat, baru yakin. Padahal dari sebelumnya pun sudah wafat betulan, tapi ya baru Umar yakin setelah dibacakan ayat. Para sahabat yang mendengar berita ini pun ikut menangis di Masjid Nabawi. Ya, saya rasa lumrah yang menangis karena kehilangan orang yang betul-betul mengayomi dan mendidik. Dan kita juga yakin, saya juga yakin betul kalau kita ada di suasana itu juga mungkin kita nangis. Mungkin kita lebih parah daripada Umar mungkin. Lebih heboh, lebih dramatis mungkin. Mungkin ya. Asal jangan jadi kelompok Abu Jahal saja lah.
Baik teman-teman semua yang Allah muliakan, kemudian Abu Bakar mendatangi tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh di rumahnya Aisyah, jadi Abu Bakar lebih relatif tidak kagok, gitu, tidak canggung. Kenapa? Kan ini kamarnya Aisyah dan Nabi ada di situ, jadi ya keluar masuk biasalah. Ketika mendengar Nabi wafat, Abu Bakar mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa banyak bicara, langsung menuju jenazah. Kemudian karena jenazah Nabi ditutup pakai kain, maka dibuka kainnya di bagian wajah. Kemudian Abu Bakar mencium Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menangis. Dibanding Umar, Abu Bakar lebih kuat ya. Karena bisa lebih berpikir rasional gitu dibanding Umar yang terlalu emosional. Sampai Abu Bakar yang mengingatkan Umar dan para sahabat. Abu Bakar yang ngingetin. Tapi Abu Bakar juga rapuh. Abu Bakar juga sedih. Nangis. Sampai akhirnya mencium kening Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mengucapkan kalimat penutup lah dari Abu Bakar. Kata Abu Bakar, bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku wahai Rasul. Tibta hayyan wa mayyitan, engkau tetap wangi. Sekalipun engkau masih hidup, bahkan sesudah mati pun engkau tetap wangi. Ini khususiat ya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kening Nabi yang dicium oleh Abu Bakar itu wangi. Saya rasa ini mungkin jadi praktik masyarakat kita hari ini, Pak. Jadi kalau ada orang yang kita sayang gitu, terus kita sempatnya baru ketemu baru tahu meninggal setelah dikafankan misalkan dan sudah tertutup, biasanya kan suka dibuka area kepalanya, kemudian ya dicium lah kening. Walaupun ada mitos ini di masyarakat kita, jangan sampai air matanya netes dan seterusnya. Ya kalau memang nangis ya nangislah, mana ada si tahan-tahan, nangis saja. Toh Abu Bakar saja nangis, Umar pun nangis ketika kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya nggak boleh jatuh gitu air mata, jatuh saja. Baik teman-teman semua yang Allah muliakan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Abu Bakar setelah mencium kening Rasulullah yang telah wafat, beliau menangis dan mengatakan, demi bapak dan ibuku, demi bapakku, wahai Nabi Allah, tidak akan mengumpulkan padamu 2 kali kematian. Jadi Allah tidak akan mengumpulkan 2 kali kematian. Artinya tidak akan 2 kali mati. Sekarang kematian telah ditetapkan Allah untukmu, telah engkau lalui. Jadi selesai sudah. Gak akan ada lagi kematian yang kedua. Ini sudah selesai. Mungkin bahasa kitanya sudah selesai. Sudah istirahat. Sudah berakhir tugas. Sudah nggak usah mikirin apa-apa lagi. Ya, ini ungkapan sahabat kepada sahabatnya yang sudah melihat perjuangan Nabi dari nol sampai di titik ini. Ya. Menyelesaikan konflik Aus Khazraj di Madinah, menyelesaikan konflik dengan Yahudi, menyelesaikan dakwah Islam, membangun kekuatan Islam, sampai membebaskan kota Mekah. Sampai kata Abu Bakar, nggak mungkin 2 kalimat. Sudah, selesai. Finish. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Pada hari Selasa, karena Nabi meninggal pada hari Senin. Pada hari Selasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak dipersiapkan pemulasarannya, pemakamannya. Kemudian sebelum dimakamkan tentu dimandikan. Maka ketika akan dimandikan, para sahabat bingung, teman-teman. Ini gimana cara memandikannya? Apakah harus membuka pakaian secara utuh, sebagaimana Muslim pada umumnya, atau dimandikan dengan pakaiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melepaskan baju?
Kemudian ini ada beberapa versi ya teman-teman. Ada yang satu versi menyatakan Abu Bakar yang bilang dengan sebuah hadis dari Nabi. Dalam riwayat ini yang saya kutip, ada juga yang menyampaikan bahwa para sahabat saat itu lagi bingung dan berselisih, mereka dihinggapi rasa ngantuk sehingga mereka tertidur. Nah, di tengah rasa ngantuk mereka ada suara yang berteriak dan mereka dengar. Jadi kayak sayup-sayup terdengar bahwa ada ucapan mandikan jenazah Nabi dengan tanpa melepaskan pakaian beliau. Maka para sahabat yang mendengarkan kalimat itu nggak tahu siapa yang bicara. Karena kan lagi tengah ngantuk lah begitu. Jadi kok suaranya terdengar jelas tapi nggak tahu siapa yang bicara. Walaupun ada satu riwayat Abu Bakar yang menyampaikan pesan itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah Nabi dibantu oleh beberapa orang sahabat. Teman-teman semua yang Allah muliakan, dimandikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai menantu sekaligus sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka membasahi jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melepaskan pakaiannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendapatkan kemuliaan untuk menggosok-gosok jasad Rasulullah dengan lembut. Saya rasa memang Ali yang paling tepat. Karena kalau waktu Ali masih usia 10 tahun dan Ja'far usia 20 tahun kalau tidak salah, atau 30 tahun, 20 tahun, Ali 10, Ja'far 20, itu Nabi sepakat dengan Hamzah untuk ngasuh Ali atau ngasuh Ja'far. Tinggal milih nanti. Dan Nabi memilih Ali bin Abi Thalib untuk beliau asuh. Maka selama dimulai dari usia 10 tahun, Ali bin Abi Thalib sudah menjadi asuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau yang punya kewenangan dan kemuliaan untuk menggosok jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak punya anak laki-laki, dan menantu yang paling dekat secara kekerabatan, secara nasab, secara interaksi dan pergaulan ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka beliau yang ngusap-ngusap badan Nabi. Kemudian Ali bercerita, saya terus memperhatikan jenazah Rasulullah dengan seksama, dengan detail. Saya tidak mendapatkan apapun. Rasulullah selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih, ketika masih hidup, bahkan sampai beliau wafat. Jadi nggak ada nggak ada kotoran, nggak ada cacat, nggak ada apa, betul-betul bersih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kemuliaan tersendiri, teman-teman. Saya rasa itu yang paling berkesan bagi Ali bin Abi Thalib dalam sejarah hidupnya, ya membersamai Nabi di saat-saat Nabi dimandikan dan dikafankan dan seterusnya. Setelah dimandikan, teman-teman, jenazah Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 lapis kain. Itu umum ya. Kita juga umatnya Nabi Muhammad juga dikasih 3 lapis kain kafan berwarna putih. Ini berdasarkan hadis Nabi, ilbasu min siyabikumul bayad. Pakaikanlah oleh kalian dengan pakaian yang berwarna putih. Beliau tidak dipakaikan baju. Beliau tidak dipakaikan baju dan juga sorban. Jadi ya kain kafan biasa saja. Lalu para sahabat menyolati beliau. Ini sendiri-sendiri, Pak. Tidak ada imamnya. Jadi masing-masing sholat jenazah. Karena saat itu masih ini ada beberapa riwayat ya. Sekaligus mungkin saya juga koreksi sedikit. Belum ada. Kalau dari riwayat ini dijelaskan kayaknya belum ada keputusan siapa yang jadi khalifah. Ini belum ada kisah kasus Bani Sakifah. Tapi di riwayat yang lain disebutkan. Mungkin nanti ya mungkin di teman-teman barangkali ada yang sudah juga baca apakah saat sholat jenazah ini sudah ada khalifah baru atau tidak. Karena setahu saya harusnya sudah ada. Kalau sudah disolatkan itu sudah ada. Dimandikan pun harusnya sudah ada. Tapi dalam cerita ini seperti belum ada yang jadi imam, yang jadi khalifah. Makanya sholat jenazah pun masing-masing. Tapi coba nanti kita cross-check lebih lanjut ya teman-teman.
Lalu para sahabat menyolati beliau sendiri-sendiri tanpa ada seorang imam yang mengimami mereka. Sholat jenazah diawali oleh kaum laki-laki dewasa, kemudian anak-anak kecil, lalu para wanita, dan terakhir para budak. Jadi para budak pun diizinkan untuk mensolati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman semua, beliau dimakamkan pada hari Rabu. Jadi meninggal Senin, Selasa, Rabu baru dikuburkan. Itu diantara yang menghalangi kan karena tragedi Bani Saqifah. Ya seharusnya sudah ada khalifah ini, jadi Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi kok sholat jenazahnya tidak berjamaah. Jadi harus saya kaji. Tapi kemungkinan besar memang sudah jadi khalifah nih Abu Bakar. Cuman mungkin belum sampai pada level mengimami sholat jenazah. Allahu a'lam. Beliau dimakamkan pada hari Rabu di tempat Nabiullah Muhammad wafat. Jadi di kamarnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang saat itu berada di luar Masjid Nabawi. Saat itu ya berada di luar Masjid Nabawi. Jadi batas Masjid Nabawi ya Raudhah itu. Batas Masjid Nabawi itu ya Raudhah itu. Ketika hendak menggali kubur, Rasulullah SAW, ketika ingin menggali kubur bagi Rasulullah, para sahabat kembali berselisih. Mungkin lebih tepatnya berbeda pendapat, ya bukan berselisih, ya berbeda pendapat. Tentang bagaimana bentuk kuburan Nabi. Apakah dibuatkan liang lahat, atau hanya lubang saja gitu. Pada saat itu di Madinah ada dua penggali kubur. Yang satu menggali dengan membuat lahat, yang satu lagi lubang biasa saja. Jadi kayak sudah spesialnya lah, spesifikasinya. Ini si penggali kubur ahli liang lahat. Nah, ini enggak nih gitu. Akhirnya para sahabat kayak melakukan istikharah, kemudian meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Pokoknya siapa yang datang duluan ke tempat makam, maka dialah yang akan menggali kubur sesuai dengan kebiasaan dia yang pertama kali datang. Ternyata yang pertama kali datang adalah si penggali kubur yang suka bikin liang lahat. Sehingga sudahlah kalau begitu yang suka bikin liang lahat inilah yang menggali kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus membuatkan liang lahat untuk Nabi. Jadi sama seperti hanya kuburan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Sebelum dikubur, Nabi dialasi liang lahat Nabi dialasi kain berwarna merah. Jadi ada kain berwarna merah yang menjadi alas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu batu ditancapkan di atas di atas makamnya, di atas kuburannya. Itu ditancapkan batu di atas kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kuburan Nabi ditinggikan sekitar 1 jengkal dari tanah satu jengkal. Setelah pemakaman selesai, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu lewat di depan rumah Fatimah binti Rasulillah. Jadi gini teman-teman nih. Jadi kesedihan kehilangan Nabi itu sesuatu yang lumrah, wajar. Maka kadang-kadang ada diksi-diksi yang mungkin terkesan seperti tidak ikhlas, tidak ridho. Padahal ridho sebetulnya, cuman karena saking sedihnya, maka ekspresinya kayak gitu. Bukan berarti sahabat nggak ridho dengan keputusan Allah. Ya, ini memang sudah qadarullah kan, sudah takdir Allah. Jadi mereka tetap ridho. Cuman kok kayak sedihnya itu ya betul-betul bertubi-tubi. Gitu. Rasanya itu kok kayak nggak berhenti-berhenti. Padahal mereka ridho. Seperti ungkapan Fatimah, teman-teman. Kata Fatimah ketika Anas bin Malik selesai nguburin Nabi, Fatimah kan tidak ikut serta ke kuburan beliau di rumah. Ketika Anas bin Malik lewat, maka kata Fatimah kepada Anas, apakah kalian sanggup menimbunkan pasir jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kayak ungkapan ya ekspresi seorang Fatimah bahwa memang sanggup Nabi Muhammad dikubur. Itu apa? Ya kesedihan lah. Ini bukan berarti Fatimah tidak ridho ya. Memang sedih saja. Karena kehilangan ayah di waktu yang sama dan kehilangan Nabi di waktu yang sama. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh oleh para ulama ya, bahwa para sahabat itu, para ulama bahwa setiap orang yang meninggal itu kan punya warisan. Walaupun warisannya harta sedikit atau banyak kan itu lain persoalan, intinya warisan. Adapun Nabi Muhammad tidak mewariskan apa-apa. Tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar,
tidak meninggalkan kambing, tidak meninggalkan unta. Apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad? Hanya ilmu saja. Maka Nabi tidak boleh mewariskan harta. Harta yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sedekah. Tidak boleh jadi harta waris. Ini yang tadi saya singgung di awal ya. Ketika Nabi wafat, Nabi meninggalkan warisan yang begitu agung. Mestinya semua kaum muslimin berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ya, saya rasa kita harus punya progres untuk mendapatkan warisan Nabi. Nah, apa yang dimaksud dengan warisan Nabi? Dijelaskan oleh para ulama, ya warisan Nabi adalah ilmu. Jadi harusnya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan warisan Nabi berupa ilmu. Di slide berikutnya, teman-teman, ilmu tidak pernah habis dan tidak akan pernah hilang sampai kiamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di slide berikutnya, wa innal ulama warasatul anbiya, dan bahwa sesungguhnya para ulama adalah para pewaris Nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan dinar, juga tidak meninggalkan dirham. Namun mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi Nabi mengingatkan, ambillah bagian berupa ilmu. Baik teman-teman semuanya, Allah muliakan. Di akhir ini ada sebuah hadis ya. Saya tidak ingin berspekulasi dengan fenomena yang ada sekarang. Cuman ini dalam rangka mengingatkan bahwa ada hadis ini loh. Hadis ini sahih ya teman-teman, riwayat Imam Nasai, bahkan Syekh Albani juga mensahihkan. Jadi kata para sahabat, ini kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Muawiyah, saya terjemahkan teman-teman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja ala halqatin, keluar menuju suatu halakoh. Jadi tolong bayangkan teman-teman, Nabi keluar dari rumah, kemudian ketemu halakoh di Masjid Nabawi. Ada halakoh, yakni min ashabihi. Halakohnya itu dari kalangan para sahabat. Jadi para sahabat kumpul di Masjid Nabawi, kemudian bikin halakoh, bikin kumpulan. Nabi keluar ngelihat halakoh ini, kemudian Nabi nanya, kata Nabi, faqala ma ajlasakum, kenapa kalian kumpul-kumpul di ini tempat? Nabi nanya, kenapa kalian kumpul-kumpul? Karena memang Nabi nggak nyuruh, Pak. Nabi tidak nyuruh, Nabi tidak memerintahkan, kok para sahabat inisiatif sendiri kumpul-kumpul di Masjid Nabawi, bikin halakoh di Masjid Nabawi. Kenapa? Gitu. Ini kan momen kumpul-kumpul begini kan harusnya ada perintah. Kok kenapa kalian kumpul-kumpul begini? Tanpa ada perintah. Maka dijawab oleh para sahabat, jalasna nad'ullaha wa nahmaduh. Wahai Rasul, kami duduk-duduk di ini tempat sedang berdoa kepada Allah. Sedang bersyukur, memuji Allah, kan bersyukurlah. Sedang berdoa dan memuji Allah Azza wa Jalla. Itu yang kami lakukan di ini tempat. Para sahabat melanjutkan, apa alasan kami berdoa dan apa alasan kami memuji Allah? Kata para sahabat, Pak, ala mahadana lidinihi, atas hidayah Islam, atas hidayah hadiah yang Allah berikan kepada kami, lidinihi, kepada agama Islam. Convert to Islam. Jadi yang menjadi alasan kenapa para sahabat berdoa, kenapa para sahabat memuji Allah sambil duduk-duduk di masjid, membuat halakoh bareng-bareng dengan sahabat-sahabat yang lain, alasannya yang pertama, karena telah mendapatkan hidayah Islam. Adapun yang kedua, alasan yang kedua, wa manna alaina bika, dan atas anugerah berupa hadirnya dirimu di tengah-tengah kami. Saya perjelas teman-teman. Sahabat kumpul-kumpul di Masjid Nabawi bikin halakoh. Halakohnya isinya doa dan zikir. Doa dan zikir. Oleh Nabi ditanya, kenapa? Akhirnya mereka jelasin, kami sedang bersyukur atas hidayah Islam untuk kami, dan kami bersyukur atas hadirnya dirimu di tengah-tengah kami. Jadi hadirnya Nabi Muhammad disyukuri oleh para sahabat. Bentuk syukurnya ngapain? Memuji Allah dan berdoa. Sampai Nabi tanya,
Itu doang alasannya. Maka dijawab oleh para sahabat, ini doang alasan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan kenapa kok nanya-nanya begini, kok nanya-nanya begitu gitu Nabi. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innama atani Jibril alaihi salam. Kata Nabi, sesungguhnya tadi Jibril mendatangi saya. Fa akhbaroni, kemudian Jibril ngasih kabar kepada saya. Apa kabar yang dibawa oleh Jibril? Annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Bahwasanya Allah yang maha agung membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Saya perjelas teman-teman. Aktivitas kumpul-kumpul, bikin halakoh, isinya doa dan zikir. Kenapa dilakukan? Karena bersyukur atas hidayah Islam, bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka praktek tersebut dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat. Hadisnya sahih. Saya tidak ingin berspekulasi apa nama aktivitas ini. Terserahlah mau dikasih nama apa istilahnya. Mau dikasih nama A, B, C, terserah. Tapi praktek mensyukuri hadirnya Nabi Muhammad sudah dilakukan oleh para sahabat. Bikin halakoh, isinya doa dan zikir sudah ada di kalangan para sahabat. Dan Nabi izinkan, Nabi legitimasi. Bahkan Allah membangga-banggakan mereka. Terus namanya apa? Tidak peduli namanya apa. Yang penting ini adalah aktivitas menunjukkan rasa syukur atas hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, teman-teman. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, karya yang Imam As-Suyuti, kata Ibnu Hajar, menampakkan rasa syukur, idharu syukri, menampakkan rasa syukur itu dengan alasan telah mendapatkan nikmat yang besar. Jadi alasan kita menampakkan syukur, Pak. Alasan kita menampakkan syukur, idharu syukri, menampakkan rasa syukur, itu alasannya satu, karena kita mendapatkan nikmat yang besar, atau karena kita telah dihindarkan dari musibah yang besar. Maka kata Ibnu Hajar, harus menampakkan rasa syukur. Kalau mendapatkan nikmat besar atau dijauhkan dari musibah yang besar, harus menampakkan syukur. Harus. Kemudian kata Ibnu Hajar, nikmat mana yang paling besar selain lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jika kita mendapatkan kenikmatan yang lain, kita juga sujud syukur. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, pun demikian dengan mendapatkan nikmat hadirnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu harus ada idharus syukri, menampakkan rasa syukur. Bentuk syukurnya, saya ulang ini, bentuk syukurnya silahkan diatur-atur. Yang penting kita bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Bentuk syukurnya mau baca sirah, bentuk syukurnya puasa Senin besok, bentuk syukurnya baca Al-Quran sebagai wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bentuk syukurnya it'amut ta'am, bagi-bagi makanan, atau bentuk syukurnya seperti para sahabat, kumpul-kumpul di masjid, berdoa dan berzikir sambil mereka bersyukur atas hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara yang manapun kita bersyukur, silahkan. Karena poinnya, penekanannya adalah idharus syukri, bersyukurnya atau menampakkan rasa syukurnya yang penting. Setelah itu, teman-teman semuanya Allah muliakan, mudah-mudahan ini jadi penutup kajian kita ya di malam hari ini, sekaligus mungkin selesai sudah kajian Sirah Nabawiyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ada beberapa cuplikan yang tidak tersampaikan secara utuh dan lengkap. Saya rasa ya kalau utuh dan lengkap agak berat ya. Silahkan bagi teman-teman mengkaji kembali Sirah Nabawiyah. Yang kurang-kurangnya bisa dilengkapi, yang ada 1-2 kelebihannya yang mudah-mudahan jadi informasi penting bagi kita semua.
Ala kulli hal, mohon maaf segala kekurangan, kembali kepada host, silakan. Baik, terima kasih Ustadz Daniel atas paparannya. Pada teman-teman, mungkin kita adakan sesi tanya jawab selama kurang lebih 5 menit ya. Kepada teman-teman yang ada pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan, dipersilakan. Kalau belum ada mungkin saya pancingan dulu. Silahkan. Terkait yang awal, terkait dengan wasiat Nabi untuk mengusir kaum musyrikin dan Yahudi dari Mekah dan Madinah, dari Jazirah Arab bahkan ya. Iya. Itu wasiatnya apakah pernah dibahas itu kontekstual saat itu aja atau memang berlaku sampai akhir zaman? Karena kan sekarang lagi banyak yang justru dari bangsa-bangsa Arab lagi mendekat nih, mendekat ke Israel ya, kerjasama dalam hal macam-macam lah. Ya, saya rasa poinnya di apa? Mengganggu stabilitas akidah, ibadah, akhlak, dan negara. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang musyrik saat itu, kalau tidak ditegesin, tidak tegas sikap Nabi, akan membuka celah untuk satu, rusaknya akidah kembali, karena akan ada akulturasi, akan ada gesekan, benturan kepentingan, benturan akidah nantinya. Kalau orang musyrik masih diizinkan. Terlebih lagi, ini teman-teman, terlebih lagi, kan Nabi akan wafat. Terjadi benturan akidah. Ya, kalau sahabat kuat, ya alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau tidak kuat, kan ini jadi masalah. Karena Nabi betul-betul harus bikin prepare yang sangat matang. Jangankan begitu. Di zaman Utsman saja kan benturan kepentingan politik sudah terjadi. Padahal itu masih hitungan tahun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun. Jadi baru 12 tahun Nabi wafat, sudah mulai ini benih-benih konflik muncul. Jadi kalau musyrik itu dibiarkan ada waktu itu dan kemudian mengganggu akidah, ibadah, juga akhlakan, ini malah merusak dakwah Nabi. Maka untuk mengantisipasi perkara yang lebih buruk, Nabi bilang usir orang-orang Yahudi, usir orang-orang musyrik. Kenapa? Karena kalau dibiarkan dan ada gesekan akidah, gesekan ibadah, gesekan akhlak, ini bisa jadi masalah. Jadi sekali lagi, kalau ada kecenderungan merugikan akidah, ibadah, akhlak, sekaligus stabilitas negara, maka tidak boleh ada interaksi itu. Tetapi kalau kemudian mereka bisa fighting ya bisa bertarung para sahabat di awal-awal, ya tentu tidak ada masalah. Sangat tidak ada masalah. Bahkan ya bicara konteks hadis yang lain kan kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi saya rasa ada penekanan bukan pada keyahudiannya dan kemusyrikannya, tetapi mengganggu tidak nih. Kalau mengganggu harus dibikin penegasan, harus dibikin border, harus dibikin tindakan yang tegas. Kalau kemudian mengganggu, tapi kalau tidak ada gangguan dan bisa harmonis, ya saya rasa Nabi mengizinkan. Makanya dalam konteks Nabi ada istilah kafir zimmi dan kafir harbi, dan itu diberikan sikap yang berbeda. Sampai kata Nabi, kalau ada orang yang nyerang kafir zimmi, maka sama aja kayak menyerang Nabi, dan Nabi akan turun tangan untuk membantu kafir zimmi. Beda dengan kafir harbi yang memang harus dilawan dan diperangi. Nah, saya rasa Yahudi dan musyrik ini ada pada poin mereka yang mengganggu stabilitas akidah, ibadah, akhlak maupun stabilitas negara. Tentu ini konteks di zaman Nabi dan berlaku sampai kapanpun. Kalau memang ada yang merusak
dan mengganggu, ya kita harus tegas sebagai penguasa yang katakanlah mayoritas atau penguasa yang memang secara kenegaraan berdaulat Islam misalkan, sehingga harus ada ketegasan. Tapi kalau mereka welcome dengan kita dan masih bisa seiring sejalan, ya tentu akan dipersilakan tetap tinggal di bumi Muslim, karena Nabi punya hadis-hadis yang lain kayak tadi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bukti bahwa Nabi sangat menerima multikultural Jadi setiap kultur, setiap budaya Nabi terima. Setiap agama Nabi terima. Itu bukti bahwa Nabi merespon multikultural tadi dengan sikap yang sangat bijak, ya, dengan kalimat wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Itu bukti bahwa Nabi menerima kultur apapun itu. Menerima semuanya. Tinggal ya catatannya mungkin ya sekarang ini kan kedaulatan Islam tidak sama dengan di zaman Nabi. Jadi saya rasa kita nggak bisa juga main usir-usiran gitu di Jazirah Arab, apalagi mungkin beberapa negara Arab hitung-hitungan orang-orang Kristennya sudah lumayan besar, tidak sama seperti dulu ya di zaman Nabi. Mungkin kalau sekarang, jadi karena negaranya bukan negara Muslim, ya sangat mungkin tidak bisa dilaksanakan secara paripurna wasiat-wasiat Nabi tersebut. Wallahu a'lam. Kalau dua kota suci itu nggak bisa masuk non Muslim, itu hadis yang lain lagi Ustaz. Apa yang itu juga yang wasiat? Itu Quran, innamal musyrikuna najasun. Jadi itu jelas waktu Nabi di tahun ke-9 itu, tahun ke-9 kan sudah diwasiatkan waktu Abu Bakar haji dan Nabi tidak ikut haji. Nabi bilang kepada Ali, tolong umumkan kepada jamaah haji bahwa orang-orang musyrik tidak boleh lagi haji ke kota Mekah. Sekaligus nanti pengusiran berkala musyrik dari kota Mekah. Itu sudah dimulai. Bahkan sampai sekarang pun kalau tidak salah Mekah masih anti dengan orang-orang musyrik. Cuman kan kalau sekarang kan bisa dimanipulasi ya. Sunok Hogronya aja kan lolos itu. Sunok Hogronya lolos, belajar di Mekah, jadi hafid Quran lagi. Jadi ahli fikih pula kan, pulang-pulang ke Indonesia malah bikin onar di Indonesia. Jadi saya rasa ya sekarang kan gampang dimanipulasi lah. Ya syahadat orang kan bisa dibikin-bikin gitu maksud saya. Jadi ya kalau konteks sekarang ya kita memang nggak boleh suudzon sama orang, tapi juga jangan terlalu husnudon juga. Ini harus ada fit and proper test sebetulnya. Betul nggak nih orang ini Islam datang dari Eropa, namanya masih bukan Muslim, begitu di paspor atau paspor sudah paspor Muslim, ya mungkin ada beberapa pengetesan ya, itu idealnya. Cuman kan dinas imigrasi tidak sampai ngetes ke situ. Yang penting kan administrasi selesai ya selesai. Nggak ada urusan. Ini Bapak beneran Islam kan nggak mungkin juga ditanya di atau cuman bohong doang demi bisnis atau demi apa gitu ya. Akhirnya ya nggak bisa sedetail itu. Kalau zaman Nabi, zaman dulu itu betul-betul bisa terdeteksi mana Muslim, mana musyrik, karena orang Islam juga masih dikit kan itu. Jadi ya 100.000 masih dikit, nah, kehitung kan, oh ini Muslim, ini Muslim. Nah kalau sudah bukan mereka berarti bukan Muslim gitu. Atau ya bisa dilihat nanti fit and proper test-nya kisahnya bagaimana. Jadi saya rasa konteks Mekah Madinah memang sudah dari awal disterilkan dari orang-orang musyrik, ya ditambah lagi memang mudah kan saat itu mengidentifikasi mana muslim mana musyrik. Nah kalau konteks sekarang saya rasa agak susah itu mengidentifikasinya, sehingga sangat mungkin banyak spekulasi di dalam. Allah. Baik, pada teman-teman mungkin ada pertanyaan yang lain. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Ustaz. Siap. Baik, terima kasih Ustaz Daniel, teman-teman semua. Marilah kita tutup pengajian kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.